Bersama kami kini sudah ada kuasa hukum dari mahasiswa pecinta alam atau Mahepel FEB Unila, Mas Chandra Bangkit. Selamat malam, Mas. Malam. Nah, terkait dengan informasi bahwa ada dugaan penganiayaan, ada dugaan kekerasan yang kemudian dilakukan oleh senior terhadap para peserta baru ini, apa tanggapan dari Mahepel sendiri selaku kepanitiaannya? Ya, sebenarnya itu yang kami sayangkan, gitu kan? Itu yang kami sayangkan, berita yang beredar begitu luas itu menekan seolah-olah itu memang benar terjadi, gitu kan? Tapi sebenarnya dalam proses itu pun, menurut keterangan kawan-kawan pengurus juga itu tidak disaksikan, nggak ada yang begitu-begitu terhadap luka-luka lebam yang ada hari ini yang terpublikasi itu milik almarhum. Itu pun kalau menurut mereka di zaman mereka dulu pun memang begitu. Kenapa? Karena ada fase untuk rock climbing gitu kan, dia di perbukitan yang hampir 90 derajat. Itu memang sering terjadi benturan gitu loh. Belum lagi dia punishmentnya kalau melakukan kesalahan itu push up, sit up dan lain-lain, dan ada merayap gitu kan, ada merayap. Jadi kemungkinan untuk munculnya luka lebam di sekitar ini memang sangat dimungkinkan. Bukan berarti itu dari pukulan dan lain-lain. Ada sejumlah foto yang beredar juga terkait dengan luka-luka di sekujur tubuh korban yang diambil oleh ibundanya. Dan salah satunya kalau tadi kita bicara mungkin luka lebam, luka memar, ini masih didalami seperti apa, dan kemudian dari pihak Mahepel menyatakan kalau itu bukan karena kontak fisik ya. Tapi satu luka yang ditemukan ini berada di leher dan kemudian tampak seperti jeratan tali. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ya, dari beberapa minggu ini memang saya secara pribadi selaku kuasa hukum dari kawan-kawan Mahepel itu mencari tahu luka yang di leher itu gitu. Karena saya sendiri sebenarnya pecinta alam kan, saya sering ada kegiatan di outdoor juga, agak bingung tuh kenapa ada luka di leher itu gitu. Itu pun muncul di pertanyaan-pertanyaan itu, dan memang kawan-kawan juga nggak tahu. Karena memang pasca tanggal 17 pas pada waktu mau pemulangan kawan-kawan peserta di Unila itu tidak ada pemeriksaan lagi gitu, tidak ada pemeriksaan, makanya kawan-kawan juga nggak tahu dan nggak sadar kalau saudara Pratama apakah ada luka itu atau tidak gitu. Nah, memang baru muncul video-video ini baru ini. Tapi kalau saya menganalisa dari foto-foto yang ada, itu ini asumsi saya, tapi ya kalau asumsi saya dari foto-foto yang ada itu ternyata saya menemukan ada topi rimba yang dipakai oleh peserta. Gitu, ada topi rimba yang dipakai peserta ya, dan kemungkinan itu yang menjerat sehingga dia ada bekas. Ini ya kan, entah dia kena pohon nyangkut apa gimana gitu kan. Kayak ini, kalau ini analisis pribadi saya sebenarnya, tapi itu memang agak tricky kenapa ada luka itu sebenarnya. Saya juga pun tanda tanya gitu, Mbak. Gitu. Setelah mengikuti diksar, korban ini kan sakit kemudian ya 5 bulan sampai kemudian 5 bulan sehingga akhirnya meninggal dunia, tidak dapat diselamatkan. Selama 5 bulan ini korban sakit, Mahepel tahu nggak sih? Nah, apa yang dilakukan Mahepel? Ya, ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya gitu kan. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Jadi ini yang harus di-clearkan juga ke publik, bahwa diksar itu bulan November awal, 14 November gitu kan. Selesai di tanggal 17 November, dan saudara Pratama ini pada waktu pencucian beresin alat lah ya, beresin alat pasca diksar dia masih hadir. Ada setelah itu 3 hari atau 4 hari setelah itu dia masih hadir untuk rapat syukuran anggota baru. Oh, setelah itu? Ya, setelah itu. Dan habis itu 1 minggu atau 10 harian lah, itu ada acara syukuran malam hari, itu pun saudara Pratama masih hadir kan gitu. Jadi dari dari November sampai dengan 12 Desember itu nggak ada keluhan dari saudara Pratama. Nah, setelah itu nggak ada lagi problem gitu loh, nggak ada lagi masalah, nggak ada problem ya kan. Dan saudara almarhum Pratama ini masih ke kampus dan masih ke sekret gitu, ke kampus sampai dia terakhir ke sekret ke kampus itu sampai dengan Februari 2025. Baik, terima kasih Mas Chandra. Siap. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Sejumlah saksi masih terus diperiksa, penyelidikan juga masih berlanjut di Polda Lampung. Hari ini kita akan mencari tahu seperti apa perkembangan terbaru dari kasus dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa di Unila ini. Kita temukan faktanya.
Bersama kami kini sudah ada di Reskrimum Polda Lampung, Pak Kombes Pol Pahala Simanjuntak. Selamat sore, Pak Dir. Selamat sore, Mbak. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik. Baik, Pak Dir, ini kita tahu kalau proses penyelidikan begitu ya dari kasus meninggalnya mahasiswa Unila ini masih tengah berlangsung sampai sejauh ini. Apa perkembangan terbaru dari pihak kepolisian? Keterangan yang kita dapatkan, terkhusus dari teman-teman korban yang 5 orang, itu kita mendapatkan keterangan bahwa ada istilah atau hukuman yang diberikan kepada peserta Diksar ini, hukuman seri. Hukuman seri ini yaitu tindakan fisik berupa push up. Satu seri itu 25 kali push up. Jadi setiap ada pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi 25 kali push up. Satu pelanggaran. Berarti apabila ada pelanggaran yang ditemukan oleh seniornya dalam perjalanan pelaksanaan Diksar itu, kalau ada 10 pelanggaran ya tinggal dikali 25. Jadi itu pelanggaran. Dan juga ada tindakan-tindakan fisik yang lain juga seperti merayap, kemudian panjat pohon, kemudian ada juga berupa pemukulan di bagian pipi, kemudian pemukulan di bagian telinga, kemudian digebuk di bagian perut. Nah, itu yang kita dapatkan keterangan dari teman-teman dari si korban. Oke, artinya sejauh proses perkembangan penyidikan sampai sejauh ini memang ditemukan bukti-bukti adanya tindakan yang mengarah ke pelanggaran pidana. Ya, jadi dari keterangan yang kita dapatkan, tentu sekali lagi ini semua nanti kita akan konfirmasi dengan melakukan pemeriksaan atau ekshumasi untuk mengetahui apakah nanti bahwa tindakan-tindakan yang diberikan oleh senior ini yang menyebabkan korban ini meninggal dunia. Tapi sejauh ini kita mendapatkan informasi bahwa apa yang diduga atau yang dilaporkan dugaan penganiayaan itu ada. Kalau dari penyebab kematian sendiri berdasarkan visum awal apa ya, Pak? Nah, itu untuk penyebab kematian ini kan tentu harus dilakukan nanti ekshumasi, dan itulah kegunaannya kami meminta keterangan dari dokter yang memeriksa awal, sehingga nanti pada saat dilakukan ekshumasi itu sudah terarah dari hasil pemeriksaan visum awal itu bagian-bagian mana saja nanti yang akan dilakukan otopsi. Nah, sehingga jelas nanti gitu loh, ketahuan nanti penyebab kematiannya. Oke, satu lagi Pak, mungkin ini kan sudah ada banyak sekali saksi yang kemudian sudah diperiksa. Apakah ini sudah mengarah siapakah tersangkanya yang sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian? Untuk sampai sekarang tentu kami belum berani menyampaikan karena masih perlu keterangan-keterangan tambahan ya untuk menguatkan keterangan dari rekan-rekan si korban ini ya, dan juga perlu ada bukti-bukti petunjuk yang lain yang mengarah kepada siapa kira-kira nanti yang akan dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih banyak Pak Dir atas waktunya. Terima kasih. Di hadapan saya sekarang sudah berdiri Pak Sukarmin. Beliau ini merupakan salah satu anggota dari tim Satgas Investigasi yang dibentuk oleh Universitas Lampung. Selamat malam Pak Sukarmin. Selamat malam Mbak. Pak Sukarmin, kalau kita lihat sejauh ini investigasi internal yang sudah dilakukan oleh Unila, apa saja temuannya? Jadi sampai dengan hari ini kami sudah melakukan tugas-tugas kami sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinan Unila. Pertama, kita mengumpulkan alat-alat bukti, dokumen-dokumen, video-video yang ada dan beredar selama kegiatan. Bukti-bukti itu kita telaah, kemudian kita inventarisasi. Nah, setelah bukti-bukti terkumpul, kita melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap insiden ini. Dari tingkat secara organisasi, individu maupun institusi. Tim ini adalah, dasar hukumnya adalah regulasi, yaitu Permendikti terkait dengan kekerasan di kampus atau PPTK, artinya kekerasan. Kemudian ada pertornya juga. Jadi kami, titik berat kami mengacu ke situ. Kami bukan melakukan upaya penyelidikan sebagaimana tugas kepolisian. Nah, nanti ujung-ujungnya atau rekomendasi kami itu kami akan sampaikan kepada pimpinan bagaimana pelaksanaan peraturan yang regulasi yang ada selama ini
di tingkat pengawasan sampai tingkat pelaksanaannya untuk organisasi. Jika terjadi adanya pelanggaran, tapi memang akan ada mekanisme sanksi dalam peraturan yang Bapak sebutkan Harus tadi? ada, karena di dalam peraturan kementerian dan rektor udah mengatur sanksinya juga. Ini contoh ini ya, contoh aja ini kalau memang dia terbukti melakukan pelanggaran, tentu kalau bagi tenaga pendidik itu ada kode etik ASN-nya. Bagi mahasiswa tentu juga ada aturannya, yaitu misalnya ini sementara dia dinonaktifkan dulu, misalnya sementara seperti itu sampai dengan nanti nunggu penyelidikan di kepolisian apa hasilnya. Kalau ternyata oleh kepolisian tidak bersalah, berarti kan hanya terjadi pelanggaran, Nah pelanggaran itu kan sanksinya ada ringan, sedang, berat.